Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa submateri pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 20A. Baik teman-teman sekalian, ada 3 submateri yang akan saya jelaskan dan akan sedikit memberikan contoh dalam pengaplikasian di dalam perusahaan. Pertama itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini merupakan salah satu rencana kerja perusahaan di mana di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan, di mana anggaran perusahaan ini anggaran penjualan ini dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu. Yang pertama itu seperti wilayah pemasaran, kemudian seperti kelompok konsumen dan jenis produk, kemudian kelompok wiraniaga atau sales marketing, kemudian waktu terjadinya penjualan dan lain-lain sebagainya. Di dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, itu tentunya pihak penyusun ini itu kemudian harus memperhatikan anggaran sebaik-baik mungkin dan menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Kemudian volume produk ini merupakan adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi, mulai dari proses penginputan sumber daya sampai mengalami proses hingga menghasilkan output yang diinginkan. Begitu sedikit soal teoritis dari anggaran penjualan dan volume produk. Kemudian jika kita mengambil contoh misal PT Duyung Group yang bergerak di bidang otomotif. Misal kita ambil contoh di anggaran penjualan tahun pertama, kita ambil contoh di tahun 2017. Volume unitnya itu sebanyak 220,010 unit. Kemudian di tahun 2018 itu sebanyak 244,214 unit. Sehingga pertumbuhan volume itu di antara 2017-2018 itu selisihnya sebanyak 24,204 unit. Maka untuk mencari hasil pertumbuhan persentase di antara 2017-2018, PT Duyung Group ini itu menghasilkan pertumbuhan persentase sebanyak 11%, di mana 11% ini didapat dari hasil pembagian dari selisih pertumbuhan volume terhadap tahun sebelumnya, yaitu 24,204 unit itu dibagi volume unit yang ada pada tahun 2017, yaitu 220,010 unit. Kemudian kita melangkah ke tahun 2019, PT Duyung Group yang bergerak di bidang otomotif, penjualan kendaraan mobil. Di tahun 2019 itu sebanyak 280,831 unit. Maka selisih volume unit dari tahun 2018 itu sebanyak 36,617 unit. Maka inilah pertumbuhan volume di antara tahun 2018 dan tahun 2019. Maka hasil pertumbuhan persentasenya itu sebesar 14%, di mana pertumbuhan persentase PT Duyung Group dalam penjualan mobilnya itu menghasilkan pertumbuhan persentase sebanyak 14%. Kemudian di tahun 2020 volume unit
perusahaan PT Duyung Group itu sebanyak 308,943 unit. Maka pertumbuhan volume antara tahun 2019 dan tahun 2020 itu mengalami pertumbuhan volume sebanyak 28,112. Kemudian pertumbuhan persentase yang dihasilkan di tahun 2020 itu sebesar 10%. 10% dari selisih 2019 dan 2020. Itu artinya mengalami penurunan di tahun 2020 karena hanya bisa menghasilkan persentase 10%. Kemudian di tahun 2021 volume unit sebesar 355,140 unit. Maka persentase pertumbuhan volume itu sebesar 46,197 unit. Maka PT Duyung Group ini kemudian mengalami pertumbuhan persentase. Jadi persentase pertumbuhannya itu di tahun 2021 itu sebesar 14%. Itu artinya mengalami peningkatan di tahun sebelumnya dari 10% meningkat menjadi 14%. Maka pertumbuhan rata-rata baik di volume maupun di persentase pertumbuhannya itu terkait rata-rata volume itu, pertumbuhan volume itu dihasilkan sebesar 33,780 unit. Itu rata-rata pertumbuhan volumenya. Maka untuk rata-rata pertumbuhan persentase dari tahun ke tahun itu menghasilkan sebesar 12,25%. Sehingga anggaran penjualan PT Duyung Group untuk tahun 2022 itu sebesar 355,140 unit. Kemudian ditambah dengan hasil rata-rata pertumbuhan volume itu sebesar 33,782 unit. Maka hasilnya adalah 388,922 unit di tahun 2022. Sedangkan untuk persentasenya itu didapat sebesar 355,140 unit dikali 100% ditambah dengan pertumbuhan rata-rata persentase pertumbuhan itu sebesar 12,25%. Maka hasil dari penjumlahan tersebut menghasilkan 1,350 unit. Seperti itulah gambaran anggaran penjualan baik dari pertumbuhan volume dan persentasenya di PT Duyung Group. Mungkin untuk anggaran penjualan dan penetapan volume itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita akan beralih pada persoalan penetapan harga. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu penetapan harga produk penjualan perusahaan. Baik, sebenarnya teman-teman sekalian, dalam penetapan harga produk perusahaan itu terbagi atas 5 metode. Yang pertama itu adalah metode harga pasar, di mana metode ini itu kemudian dikembalikan kepada bagaimana kemudian mekanisme pasar terkait produk yang akan kita hasilkan. Jadi harganya itu sesuai dengan pada dasarnya itu dikembalikan kepada mekanisme pasar. Misal harga produk yang sejenis itu disamakan atau itu tidak ada bentuk penekanan terhadap perusahaan untuk menaikkan harga dan sebagainya, karena itu kemudian dikembalikan kepada mekanisme pasar. Kemudian teman-teman sekalian, tentunya dalam penetapan harga metode
harga pasar ini itu perusahaan tidak memiliki tidak memiliki kemampuan untuk memberikan harga sesuai dengan keinginannya, karena metode harga pasar ini itu dikembalikan kepada mekanisme pasar atau sesuai dengan harga yang ditetapkan di dalam pasar sesuai dengan produk yang sejenis yang dihasilkan. Kemudian metode biaya plus. Metode biaya plus ini itu kemudian merupakan metode penetapan harga di mana jumlah uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk itu kemudian ditambahkan dengan jumlah laba bersih yang diinginkan oleh perusahaan, maka akan ditetapkan suatu harga dengan cara yaitu menghitung berapa jumlah uang yang kemudian kita gunakan untuk menghasilkan suatu produk itu kemudian ditambahkan dengan berapa keinginan laba bersih yang diinginkan oleh perusahaan. Maka seperti itulah contoh metode biaya plus. Kemudian metode margin kontribusi, di mana metode ini itu hampir mirip dengan metode biaya plus. Ada kemiripan dengan metode biaya plus, di mana metode ini itu pada dasarnya mirip dengan metode plus, di mana dalam penetapan harga suatu produk dalam perusahaan itu berdasarkan dengan jumlah variabel. Jadi jumlah variabelnya ini itu kemudian akan kita mencari selisih dari setiap variabel cost-nya, maka itulah yang kemudian yang akan mempengaruhi dalam pengambilan penetapan harga, di mana di dalam metode margin kontribusi itu hanya dihitung oleh variabel cost-nya atau biaya variabel. Kemudian metode laba maksimal, dalam penetapan harga dengan menggunakan metode laba maksimal, maka yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu adalah mengembalikan kepada bagaimana kemudian ini suatu perusahaan itu memberikan suatu hal yang tidak menunjukkan kepastian dari suatu harga. Artinya apa? Dalam penetapan harga itu lebih kepada fleksibel. Jadi dalam penetapan metode tingkat pengembalian itu adalah atau modal itu adalah merupakan suatu penetapan yang sangat fleksibel. Kemudian teman-teman sekalian, yang terakhir itu adalah metode tingkat pengembalian atau modal, di mana kita ambil contoh misal perusahaan PT Surya Group yang bergerak di bidang bangunan misalnya. Dalam maka kita ambil contoh misal total modal yang diperlukan itu sebanyak 500 juta, di mana tingkat pengembalian investasi itu diharapkan sebesar 20%, maka volume penjualan yang diperlukan itu sebanyak 50 ribu unit. Maka sedangkan biaya total yang dikeluarkan itu sebanyak maka total biaya yang dikeluarkan itu untuk menghasilkan produk itu sebanyak 320 juta. Maka harga jual per unit itu kita hitung dengan cara pertama, total biaya ditambah tingkat pengembalian modalnya, kemudian itu menghasilkan sebesar 320 juta ditambah 20% dikali 500 juta dibagi 50 juta, maka hasilnya adalah 8.400 per unit. Mungkin seperti itu secara singkatnya di dalam penetapan harga jual dari produk suatu perusahaan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan.
Jika ada yang ingin ditambahkan, ingin dikoreksi, silahkan berikan pandangannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.